Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Insyaallah kajian kita pada sore hari ini adalah judulnya nopo ibu-ibu? Kecil-kecil cabai rawit. Kecil-kecil cabai rawit ada yang tahu maksudnya apa? Pedes gitu ya. Kecil-kecil tapi pedes gitu ya, Masya Allah. Baik, sebenarnya kajian ini subhanallah saya ingin sekali, ini sebenarnya pesan untuk diri saya dan teman-teman semuanya, bahwa sejatinya kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Tadi pagi ibu-ibu subhanallah ada kabar bahwa teman kami ketika umroh bareng kemarin 30 Agustus kemarin, subhanallah sekarang berarti bulan apa? Desember ya Bu ya. Masih muda, usianya belum 45 tahun, masih punya anak kecil 2 tahun. Subhanallah tadi pagi meninggal dunia. Dan ketika saya mendengar kabar itu, kemudian saya berkata kepada diri saya, subhanallah, ternyata usia seseorang itu tidak ada yang tahu. Baru kemarin kita berjumpa, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengambil nyawanya, subhanallah. Dan nasihat untuk diri saya dan teman-teman semuanya, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kita hidup di dunia itu hanya sebentar. Maka apa yang bisa kita lakukan ketika kita hidup di dunia? Perbanyak bekal. Dan hari ini kita akan belajar tentang sebuah amalan-amalan yang ringan tapi pahalanya besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, ibu-ibu mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Di antaranya adalah subhanallah, ini yang insya Allah saya yakin ibu-ibu insya Allah dimudahkan oleh Allah, adalah membaca doa ketika kita selesai melaksanakan wudhu. Cobi, saya pengen tahu ibu-ibu hafal napa mboten? Doa setelah wudhu hafal semuanya nggih? Nah, ternyata ketika seseorang itu berwudu, syaratnya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man tawaddaa, barang siapa berwudu, fayuhsinu wudu'ahu. Tapi ibu-ibu, wudunya harus bagus. Maksudnya bagus seperti apa? Wudunya tidak cepat-cepat, khusyuk. Wudunya harus benar-benar tercuci, misalnya mata kaki. Terkadang kalau buru-buru mata kaki belum tercuci nggih ibu-ibu. Jadi harus mata kakinya tercuci. Apalagi kalau misal dilebihkan itu lebih baik. Dan kita benar-benar subhanallah wudunya itu benar-benar khusyuk, benar-benar kita mengharap wajahnya Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini butuh ilmu, butuh ilmu. Karena ada beberapa aktivitas wudu yang mungkin dulu saya dan ibu-ibu dapatkan, ternyata mohon maaf sekali, ternyata itu belum sesuai dengan anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya berpesan, mudah-mudahan ibu-ibu di sini suatu hari kelak bisa belajar bagaimana tata cara wudu sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Karena yang namanya wudu niku ibadah ibu-ibu. Kita pengen ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen apa mboten Bu? Pengen. Maka syaratnya niko harus mengikuti apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu-ibu sudah belajar bagaimana wudunya Rasulullah, kemudian ibu-ibu baca doa, subhanallah, maka apa yang akan didapatkan? Besok 8 pintu surga akan Allah buka dan ibu-ibu dipersilakan untuk masuk dari pintu surga manapun yang ibu-ibu kehendaki. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semuanya untuk bisa masuk ke dalam pintu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Karena di dalam pintu-pintu surga itu ibu-ibu ada yang khusus spesial, pintu surga bagi orang-orang yang gemar berpuasa, dinamakan dengan Ar-Rayyan. Tapi masalahnya tanya ke dalam diri kita masing-masing, apakah saya termasuk orang yang gemar berpuasa? Ya kan, belum tentu. Jadi di antara jalan yang ingin kita lakukan adalah apa? Adalah membaca doa setelah wudu. Setelah kita membaca doa setelah wudu, dan insya Allah itu ringan diucapkan, kita sholat 2 rakaat. Boleh sholat 2 rakaat setelah wudu. Ya. Apa pahalanya ketika kita mengerjakan salat 2 rakaat? Summa shalla rakaatain. Kata Rasulullah SAW, kemudian salat 2 rakaat. Illa wajabat lahul jannah. Maka Allah akan jamin hamba-hambanya yang dia salat setelah wudu memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba saya mau tanya, siapa yang cita-citanya pengen masuk surga, Cung? Semua ya Bu ya? Masya Allah. Nah, jalan untuk kita masuk surganya Allah, ibu-ibu, di antara
pahalanya salat 2 rakaat. Dan ini sudah menjadi kebiasaannya Bilal bin Abi Rabah. Jadi Bilal itu suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, engkau masih hidup tapi jalannya Bilal itu terompah, sandalnya itu kedengeran." Maka kata Rasulullah SAW, "Subhanallah ya Bilal, kabarkan kepada kami apa sebenarnya yang kau lakukan." Kata Bilal, "Ya Rasulullah, tidaklah saya biasakan sebuah ibadah kecuali sholat setelah wudu." Ya, dan ini subhanallah teman-teman, mungkin bagi ibu-ibu yang belum terbiasa berat ya, sholat 2 rakaat itu berat. Tapi subhanallah, yang namanya ibadah awalnya harus dipaksa. Nanti lama kelamaan kalau sudah terbiasa, insya Allah mudah. Ya bismillah, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, amalan apa yang bisa kita lakukan? Ringan diucapkan tapi pahalanya besar ibu-ibu. Mari kita memperbanyak berzikir dengan sebuah zikir, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Yuk baca zikirnya, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Mudah napa mboten Bu? Mudah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang membaca 2 kalimat khafifatani 'alal lisan. Kata Rasulullah SAW ada 2 buah kalimat, kalimatan khafifatani 'alal lisan, ringan diucapkan di lisan. Coba kalau dibandingkan dengan ibu-ibu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ringanan mana Bu? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Kata Rasulullah SAW ada 2 buah kalimat khafifatani 'alal lisan, ringan diucapkan di dalam lisan, habibatani ilar rahman. Lihat Bu, ibu-ibu baca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Allah cinta. Kalau kita itu subhanallah dicintai oleh Allah, maka Allah akan jaga kehidupan kita. Ya, bukan hanya Allah cinta kepada orang-orang yang membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, tapi ternyata 2 kalimat ini thaqilatani fil mizan. Subhanallah, besok Bu, amal sholih kita itu akan ditimbang. Dan di antara yang memberatkan timbangan amal sholih kita adalah bacaan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani. Kata Rasulullah SAW, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Di sini ibu-ibu ada nggak yang kerjaannya ngarit, nyari rumput, ada nggak? Oh, enggak ada. Masya Allah. Berarti di sini ngota ya. Jadi dulu itu Bu, saya waktu belajar studi di Timur Tengah itu kan jalan-jalan ke desa. Terus ada simbah-simbah. Kalau di daerah Yaman masih ada yang ngarit ya. Terus simbah itu komat kamit mulutnya. Subhanallah. Simbah Mbah. Terus saya dekati simbah itu, "Mbah," tapi pakai bahasa Arab bukan bahasa Jawa nggih. "Mbah," kalau di bahasa Indonesia kan begini, "Mbah, saya tuh tadi lihat kok simbah komat kamit sambil nyangi rumput itu." Kemudian saya tanya, "Mbah baca doa nopo? Komat kamit ini baca apa?" "Mbok menawi baca mantra gitu nggih." Ternyata baca nopo? Katanya baca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah. Jadi ibu-ibu sambil menunggu baca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Sambil nopo meleh Bu? Ibu-ibu biasanya apa yang dilakukan? Oh, sambil masak. Ya, sambil masak ngupas wortel, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Sambil nganter anak sekolah, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah. Coba ibu-ibu saya mau tanya, bacaan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim niku berapa detik Bu? 1 menit wonten apa mboten? Mboten. Berarti berapa detik? 2 detik ada? 2 detik apa 1 detik? 2 detik. Subhanallah bihamdihi subhanallah 2 detik lah ya. Berarti kalau kita baca terus ngeremimil mulut kita subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim 1 menit saja. Dapat berapa Bu? 30 minimal. Subhanallah. Tapi masalahnya kadang berat. Ibu-ibu lebih milih yang zaman sekarang itu subhanallah. Musuh kita itu HP.
Ya, setengah jam scroll HP, subhanallah, ternyata sudah selesai setengah jam. Ya, enggak terasa, enggak dapat apa-apa. Tapi lisan kalau suruh berzikir rasanya abot. Ya Allah, zikir ini berat. Kenapa demikian? Karena Allah belum kasih kesempatan kita untuk berzikir. Maka di antara caranya agar lisan kita itu mudah berzikir, banyak-banyak berdoa sama Allah. Doanya yang biasa ibu-ibu baca apa doanya? Allahumma a'inna. Kalau untuk saya misalnya, kalau a'inna untuk kami, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Terus baca doa ini. Kenapa kita harus baca doa ini? Agar ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir, untuk bisa beramal shalih. Ada berapa tadi, Bu? 2 ya. Insyaallah nanti diamalin. Yang ketiga, ini ya, subhanallah. Apa yang bisa kita lakukan ibu-ibu agar kita mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya adalah maos Al-Qur'an. Baca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, apa kata beliau? Subhanallah, kata beliau, ketika seseorang man qara'a, barang siapa yang membaca, apa yang dibaca? Al-Quranul Karim. Kemudian dia baca, maka baginya akan dilipat gandakan 1 kebaikan menjadi 10. Hasanatun bi'ashri amsalihah. Kemudian Rasulullah mengatakan, wala yuqalu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Ibu-ibu ketika baca alif lam mim itu bacanya bukan alamah. Ya, tulisannya kan alif lam dan mim, tapi bacanya alif lam mim. Ibu baca alif lam mim saja sudah dapat pahala 30. Ibu baca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Ibu-ibu baca Bismillahirrahmanirrahim, ibu-ibu sudah dicatat pahala oleh malaikat 190 kebaikan. Ibu-ibu bilang, Ustazah, saya hanya bisanya qul. Ya, apa itu qul? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Hafalnya hanya itu, mboten nopo-nopo, dibaca qul-qulnya. Ya, coba ibu-ibu, qul-qul itu, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kalau dihitung, dipretelin ada enggak 100 huruf? Ada lebih ya, ambillah 100 huruf. Ibu baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas saja, ibu sudah dapat 300 kebaikan. Subhanallah, Allahu akbar, besar sekali. Terus ada yang bilang, Ustazah, saya enggak bisa baca qul-qul, enggak hafal, kadang kebalik-balik. Di dalam surat Al-Falaq gitu ya. Biasanya surat nopo, Bu, yang suka kebalik-balik? Surat Al-Falaq nopo An-Nas? Mboten kebalik-balik. Alhamdulillah. Kadang masih ada yang suka kebalik-balik. Ya, alhamdulillah. Mboten napa-napa, baca surat Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah baca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Baca dari bismillah, karena bismillah termasuk surah dari Al-Fatihah. Berapa kali? Monggo, secapeknya ibu-ibu. Baca aja terus. Atau baca ayat kursi boleh. Baca apa saja diniatkan untuk membaca Al-Qur'an. Ya, karena ibu-ibu kalau ibu-ibu mau buka mushaf, ibu-ibu harus berwudu dulu, ya kan? Ibu-ibu harus menghadap kiblat dulu. Tapi apa yang ibu hafal, ibu baca, maka itu pahalanya luar biasa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu-ibu bisa baca Al-Qur'an setiap hari lebih dari 1 juz, alhamdulillah. Kalau baca Quran 2 halaman, alhamdulillah. Enggak apa-apa, enggak mesti one day one juz. Ibu-ibu boleh baca Al-Quran itu 2 halaman, boleh. Yang penting continue. Yang penting apa, Bu? Istiqomah, continue. Subhanallah, orang yang baca Al-Quran itu enggak ada ruginya. Apa kata Rasulullah SAW? Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah.
Orang yang ngaji Qur'annya lancar, ibu-ibu yang sudah belajar tahsin, lancar, tajwidnya benar, maka kedudukannya akan Allah Subhanahu wa taala sandingkan dengan para malaikat yang mulia. Tapi kalau baca Qur'annya masih dieja, namanya bahasa Arabnya Bu, ya tata'ta. Apa Bu? Jadi intinya bahasa Indonesianya dieja. Orang yang baca Qur'annya begini. Gitu ya. Dieja ya Bu ya. Dirangkai. Billahi. Ada kan yang begitu ya? Subhanallah, jangan bersedih hati. Orang yang belajar Al-Qur'annya masih ta'ata, masih terbata-bata, dia dapat 2 pahala. Subhanallah, ini kebaikan yang Allah berikan. Apa pahalanya? Pahala dari dia baca Al-Qur'an dan pahala dari berusaha mengeja Al-Qur'an. Maka ibu-ibu yuk semangat belajar tahsinnya. Karena yang namanya belajar tahsin itu subhanallah ujiannya berat. Saya sering bertemu dengan guru-guru tahsin, ustazah awalnya muridnya banyak, ya. Di sini juga sama. Subhanallah. Berarti ini kayaknya pada umumnya ya. Lama kelamaan softnya jadi maju. Jadi maju karena belakangnya udah kosong, ya. Atau lama kelamaan meretelin. Padahal ibu-ibu subhanallah, kalau kita tahu pahala besar dari belajar Al-Quran, pahala besar dari membaca Al-Quran, maka kita semangat membaca Al-Quran. Ibu-ibu kalau belajar Al-Quran bisa lancar, ibu-ibu mengajarkan kembali Al-Quran, maka ibu-ibu jadi juara di hadapan Allah. Ibu-ibu menjadi sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa katanya? Hafal enggak hadisnya? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Orang-orang yang baik di hadapan Allah yang terbaik, juaranya di hadapan Allah adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi tugas ibu-ibu sekarang belajar Al-Quran, kemudian kalau sudah bagus bacaannya mengajarkan Al-Quran. Bu, saya pesen ya, nanti kalau ibu-ibu sudah belajar Al-Quran, Allah kasih kesempatan orang datang ke ibu-ibu. Tolong dong ajarin Al-Quran gitu ya. Ibu-ibu jangan tolak. Alhamdulillah saya diberikan oleh Allah kesempatan untuk ngajar. Karena saya pernah berjumpa dengan ibu-ibu ini di Yogyakarta. Jadi beliau Masya Allah belajar Al-Quran. Kemudian tetangganya datang kepada beliau, pengen diajarin Iqra. Tahu Iqra ya Bu ya? Nah terus ukhti ini ya, ibu ini bilang ke saya, ustazah curcol. Ustazah, tetangga saya datang mau diajarkan Al-Quran, tapi saya juga belum sempurna bacaan Al-Qurannya. Terus saya bilang, coba ibu baca Al-Quran lewat telepon. Terus beliau baca Quran, Masya Allah. Saya bilang, sudah bagus ibu bacaannya, panjang pendeknya sudah bagus, tajwidnya sudah bagus. Bismillah, ajarkan tetangganya Al-Quran, nanti Allah akan berikan guru yang lebih baik. Bener Bu, Masya Allah. Beliau ajarkan Al-Quran kepada tetangganya, datang ke rumah beliau. Kata beliau, gak lama kemudian, gak nyampe waktu 1 bulan, beliau baca flyer, ada pembukaan tahsin dengan syekho dari Mesir. Beliau masuk, Allah kasih subhanallah, Allah kasih guru yang lebih baik lagi. Masya Allah. Jadi terkadang mungkin ada di antara kita tuh yang masih belum pede ya Bu. Kayaknya kalau ngajar Al-Quran tuh harus sudah hafal 30 juz. Nggak mesti. Ibu-ibu insya Allah sudah bagus bacaan Al-Qurannya, itu sudah boleh mengajarkan Al-Quran. Ya, baik. Ada berapa tadi Bu? 3. Yang keempat. Ya. Yang keempat adalah amalan yang insya Allah saya yakin ibu-ibu juga bisa melaksanakannya. Apa kata Rasulullah SAW ketika ibu-ibu selesai sholat subuh, ibu-ibu duduk di tempat. Monggo ibu-ibu mau sholat di mana? Di rumah boleh, di masjid boleh. Ya, jadi yang namanya wanita kalau mau sholat di masjid diperbolehkan. Tapi ada tapinya.
belum mendapatkan keutamaan. Utamanya di mana? Di rumah. Ya. Nah, dimanapun ibu sholat, yang penting sholat, bukan tinggal sholat subuh. Ibu-ibu habis sholat subuh duduk. Ibu-ibu setelah sholat subuh baca zikir, zikir setelah sholat. Setelah itu lanjut zikir pagi. Setelah itu lanjut baca Al-Quran. Subhanallah. Kemudian ibu-ibu lihat jam, oh sudah terbit matahari. Tunggu sejenak, jangan langsung sholat. Ibu-ibu tunggu sejenak sampai syuruk. Waktu tiba waktu syuruk, ibu-ibu sholat 2 rakaat. Apa pahalanya ibu-ibu? Umrah. Ibu-ibu ditulis pahala di hadapan Allah umrah. Bahkan umrahnya ini subhanallah tamun, sempurna dan sempurna. Jadi ibu-ibu walaupun belum ke Mekah sudah ditulis pahala umrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pengen apa mboten? Pengen. Gampang napa mboten? Masalahnya kadang kalau ibu-ibu yang masih punya anak sekolah. Ya, di sini siapa yang masih punya anak sekolah? Ya. Itu alasannya apa? Rempong bikin sarapan gitu ya. Padahal sekarang kalau subuhnya jam 4, syuruk itu sudah jam 5 lebih 10 menit itu sudah syuruk. Ya. Jadi tidak ada alasan sebenarnya ya. Anak-anak itu kan sarapan bisa atau setengah 6 ya ibu-ibu. Sudah mulai ibu-ibu sholat 2 rakaat. Setelah itu nanti bisa bikin sarapan. Ya, saya jadi teringat dengan ustadzah kami, ustadzah saya yang saat ini tinggal di Jeddah. Beliau orang Indonesia asli tapi sudah lama tinggal di Jeddah. Kata beliau, kalau pagi hari kita itu dibuka dengan Al-Quran, ibu-ibu, dibuka dengan amal solih, maka Allah akan berikan keberkahan di sisa-sisa waktu kita. Bahkan kalau kita bangun tidur saja, ibu-ibu bangun tidur, ini kunci kesuksesan dalam Islam. Ibu-ibu bangun tidur melek ya, bangun tidur melek, terus ibu-ibu yang teringat akhirat. Ya Allah, saya mau sholat subuh, saya mau sholat qiyamul lail, saya mau baca Al-Quran. Apa janji Allah? Orang-orang yang bangun tidur yang teringat akhirat, maka Allah akan datangkan dunia untuknya. Subhanallah. Tapi sebaliknya, kalau bangun tidur yang keingat jualan, kalau bangun tidur yang keingat orderan, closingan, ya, HP dibuka, siapa nih yang masuk ya? Kayaknya tadi malam saya ketiduran ya. Kira-kira ada pesanan apa? Yang keinget dunia. Maka apa yang terjadi ibu-ibu? Yang terjadi Allah cerai beraikan dunianya, nggak dapat dunianya, hatinya nggak pernah tenang, kemerungsung. Ya, itu yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang dia bangun tidur yang teringat dunia. Jadi subhanallah, sebenarnya petunjuk Rasulullah SAW itu kalau kita benar-benar amalkan ibu-ibu, maka Allah akan berikan ketenangan hidup. Coba saya mau tanya, orang-orang zaman dulu kala bu, mbah-mbah zaman biyen niku, zaman dulu, mereka kalau bangun tidur itu apa yang mereka lakukan bu? Sholat malam, ya kan? Orang-orang zaman dulu tuh tahajudnya itu wekel-wekel, rajin-rajin. Ya subhanallah. Apakah kehidupan mereka sekemerungsung zaman sekarang? Tidak. Mereka tenang. Mereka diberikan rizki oleh Allah itu cukup. Ya. Mau nikahkan anaknya? Cukup. Mau nyekolahkan anaknya? Cukup. Apalagi? Mau umrah, mau haji? Cukup. Kenapa demikian? Karena mereka kalau bangun tidur yang teringat akhirat. Tapi kalau emak-emak zaman now, ya, mama-mama muda yang jualan online, mohon maaf ya, tapi nggak semuanya, saya yakin nggak semuanya, ada beberapa emak-emak yang jualan online itu subhanallah, kalau subhanallah dunia yang ia kejar-kejar, maka dunianya nggak akan didapat. Begitulah dunia, semakin dikejar semakin akan menjauh. Nah, ibu-ibu, ada juga ketika ibu-ibu tadi ya sambil menunggu waktu syuruk salat 2 rakaat, ibu-ibu baca. Apa baca doanya? Kata Rasulullah SAW di zikir pagi itu ada Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Hafal napa dereng? Dereng, mau dicatat pelan-pelan? Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Apa fadilahnya? Apa keutamaannya? Rasulullah SAW pernah bercerita. Suatu hari
istri beliau yang bernama Ibunda Juwairiyah radhiyallahu anha. Siapa Bu istrinya Rasulullah namanya Bu? Juwairiyah. Waktu itu sedang duduk, beliau duduk berzikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke masjid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kembali dari masjid menemui istri beliau, Ibunda Juwairiyah masih dalam keadaan berzikir. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, "Wahai istriku," begitulah ya kata-katanya ya. Apa kata Rasulullah? "Saya ajarkan kalimat subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati," dan dibaca 3 kali, salasa marrat, "Law wuzinat bima qulti mundul yaum lawazantuhun." Berarti orang-orang yang membaca subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi, ini pahalanya akan besar di hadapan Allah dan memberatkan timbangan kita di hari kiamat. Subhanallah, subhanallah. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu bertanya, "Ustazah, apa manfaatnya buku zikir pagi dan petang itu?" Jadi begini ibu-ibu. Ya, tidaklah saya mengatakan ini kecuali saya sayang kepada ibu-ibu. Kata Imam Ibnul Qayyim, barang siapa yang ia berzikir setiap pagi sebelum matahari terbit dan setiap sore habis asar, maka seperti dia memakai baju besi. Ibu-ibu pernah lihat baju besi yang dipakai peperangan, yang tebelnya luar biasa. Kalau baju besi namanya juga bajunya dari besi, berat. Kalau ada panah ya mengarah ke orang yang pakai baju besi, menurut ibu-ibu panahnya balik lagi nggak? Mantul nggak panahnya? Kenapa mantul? Karena besi, nggak jadi ya kan? Nah sama, ketika kita baca zikir pagi dan petang, maka kata Imam Ibnul Qayyim, maka subhanallah orang-orang yang akan jahat kepada atau dia melaksanakan sesuatu yang mengandung bahaya, dia akan kembali kepada dirinya. Ya subhanallah. Jadi Bu, jimatnya kita nih, ya jimat atau jimat Bu? Apa jimat itu? Siji di rumah ya, siji di rumah. Jimatnya orang Islam itu diantaranya zikir pagi dan petang. Ya, zikir pagi dan petang. Bahkan ibu-ibu terakhir ini ya, semoga bisa diamalkan. Di zikir pagi dan petang itu ada namanya Sayyidul Istighfar. Nah, hafal napa dereng? Yo, di maos kalau sudah hafal. Napa Bu? Zikirnya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Ibu-ibu, di antara fadilahnya, keutamaan orang yang dia baca Sayyidul Istighfar. Ini namanya bacaannya Sayyidul Istighfar. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar dengan penuh keyakinan di pagi hari, artinya ia mengetahui artinya. Nanti insya Allah mudah-mudahan disediakan buku zikir pagi dan petangnya yang ada artinya. Ya, biar tahu, dia baca tahu artinya apa. Baca dengan penuh keyakinan. Kemudian sebelum menjelang sore Allah wafatkan, maka kata Rasulullah SAW, dihalalkan baginya surga, dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Begitu pula ketika ibu-ibu baca di sore hari, baca Sayyidul Istighfar sebelum pagi hari Allah wafatkan kita. Bu, kalau mau tidur itu ingat ya, ingat baca doa. Kenapa? Karena ada beberapa hamba Allah yang Allah tidurkan gak dibangunkan kembali. Nah, kalau misalnya kita termasuk orang-orang yang diwafatkan dalam kondisi sedang tidur, maka sebelumnya kita baca
sayyidul istighfar, maka Allah akan jamin bagi kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah. Berapa poin tadi yang ibu-ibu PR-nya ada berapa itu? 5. Diingat-ingat yang pertama tadi napa Bu? Doa sesudah wudu. Kalau belum diistiqomahkan yuk bareng-bareng diistiqomahkan. Yang kedua napa? Salat, benar, ada salat. Ya, salat betul. Yang ketiga, baca Al-Qur'an. Yang keempat, zikir napa? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang kelima, amalan salat syuruk, ya kan? Salat syuruk. Yang keenam, sayyidul istighfar. Ya, sudah 6 ini ya Bu ya. Sampun, satu lagi. Witir 7. Satu lagi. Baca istighfar. Perbanyak baca istighfar. Ya, astaghfirullahi wa atubu ilaik. Boleh baca sayyidul istighfar, boleh baca istighfar yang pendek. Apa kata Rasulullah SAW? Orang-orang yang sering baca istighfar, subhanallah, maka istighfar ini akan memberatkan timbangan kita di akhirat. Bahkan ibu-ibu saya berpesan, kalau ada di antara pasutri, pasangan suami istri yang lama belum diberikan mong-mongan, obatnya ada memperbanyak istighfar. Dan ini subhanallah sudah banyak dicoba oleh pasangan-pasangan yang belum punya anak, yang memperbanyak istighfar, memperbanyak sedekah, Allah kasih mong-mongan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Nuh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Fadilah keutamaan istighfar itu memperbanyak rizki. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan, banin, keturunan. Jadi orang-orang yang rizkinya ingin dimudahkan oleh Allah, ingin diluaskan oleh Allah, ingin dicukupkan oleh Allah, diberikan anak keturunan, perbanyak istighfar, maka Allah akan beri. Dan Allah tidak pernah tidak menepati janjinya. Allah maha menepati janjinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan apa-apa yang kita ketahui di sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati-hati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita penghujung hidup yang baik, yaitu husnul khatimah. Jika ada sesuatu yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada sesuatu yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.